Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, politik itu cair dan dinamis. Tidak ada mitra yang abadi, juga tidak ada rival yang abadi. Ungkapan-ungkapan itu menggambarkan pergerakan partai politik yang kini mulai intens menjajaki pembentukan koalisi di pemilu 2024. Bisa jadi dalam pemilu sebelumnya mereka ada di koalisi yang berseberangan, namun pintu selalu terbuka untuk duduk dalam satu perahu demi memenangi kompetisi mendatang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 24 Juni 2022 dengan tema Teladan Demokrasi dan Keterbukaan bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, ini penting. Masih bersemangat kita. Masih bersemangat. Ini kesehatan penting dijaga karena kalau melihat demokrasi kelihatannya makin sehat atau makin membuat tanda tanya ini Bang dengan pertemuan-pertemuan. Tapi sebelum Bang Don jawab itu, kita akan lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Nasdem, Demokrat kian dekat. Ini ada berita foto pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemarin ya. Ini maksudnya kian dekat ini akan berkoalisi, akan sama-sama mencalonkan presiden atau apa ini Bang Don? Ini kan masih penjajakan awal ini, Leo. Jadi semua orang bertemu, semua orang silaturahmi, semua parpol, kira-kira begitulah. Dan kita lihat bagaimana situasi politik kita akhir-akhir ini diwarnai oleh pertemuan-pertemuan antara pimpinan parpol atau elit partai. Kalau kita lihat, ya ini menarik dan saya rasa ini gejala yang kita harus sambut dengan positif. Yang menarik untuk saya adalah ketika Ketua Umum Nasdem itu Bang Surya Paloh bicara secara khusus memberikan perhatian mengenai pencegahan polarisasi dalam Pilpres 2024. Caranya dengan mengusulkan paket pasangan capres-cawapres yang mampu mengakomodasi semaksimal mungkin kepentingan yang mewakili masyarakat. Itulah impian kita bersama. Polarisasi itu hilang, kita mempersatukan. Saya rasa ini sebuah politik jalan tengah yang kemudian kemarin kalau kita lihat Nasdem punya rakernas seperti itu. Tapi politik jalan tengah yang memperlihatkan harus ada yang sacrifice untuk ada di jalan itu. Berkorban. Karena kalau jalan tengah itu sekarang begini. Kalau you tidak di kiri atau di kanan sekali atau di kiri sekali, you tidak menjadi siapa-siapa. Jadi kalau ada di tengah, yang sana, yang kiri ngomong gimana, yang kanan ngomong gimana, lalu kemudian kalau tidak ada orang seperti itu, bagaimana kita mulai mendekati satu sama lain gitu. Jadi ini adalah sacrifice dari upaya politik untuk menyatukan. Kira-kira begitu, Leo. Menarik karena pergerakan partai politik makin lama kita lihat makin ramai ya. Makanya kita bisa lihat kan misalnya Nasdem ketemu PKS, jadi ketemu Demokrat, ketemu Gerindra, ketemu ini rumah kita bersama. Kita nanti akan bahas terkait itu lebih jauh di editorial pemirsa. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Walaupun kondisi politik makin hangat, tapi kita lihat kondisi ekonomi juga tidak kalah seriusnya harus diperhatikan. Bang Don. Dan ini membuat kemudian Bank Indonesia menahan suku bunga. Berita ini mengatakan dukung pertumbuhan BI tahan suku bunga. Ini banyak orang bertanya, kenapa Bank Indonesia justru menahan suku bunga padahal Bank Sentral Amerika terakhir sudah menaikkan suku bunganya dengan sangat agresif 0,75%, Bang Don. Saya kira angka-angka di BI mungkin membuat kemudian merasa bahwa keputusan ini favor. Jadi favor untuk pertumbuhan ekonomi, favor untuk menahan laju inflasi, lalu kemudian favor untuk mempertahankan nilai tukar rupiah. Itu memang sesuatu yang untuk kita juga hebat juga gitu. Kenapa tidak ikut menaikkan juga? Kenapa tidak ikut menaikkan juga? Tapi saya kira kalkulasinya seperti itu. Mana yang paling favor gitu. Dan saya rasa Bank Dunia kan sudah memperkirakan, sudah merevisi pertumbuhan ekonomi global. Tetapi kita tetap pada angka 5,2 kalau tidak salah. Dan angka-angka itu juga kalau lihat ya
indikator ini mungkin akan membantu untuk mencapai pertumbuhan seperti itu. Jadi walaupun kemudian inflasi perlahan tapi pasti termasuk di Indonesia naik, Bank Indonesia kelihatannya mengedepankan pertumbuhan dulu, pemulihan setelah COVID, baru kemudian melihat inflasi ini Bang ya? Kelihatannya seperti itu. Oke, karena kalau mungkin langsung dinaikkan suku bunga, inflasinya terkendali tapi pertumbuhannya tidak jalan. Baik, kita harapkan nanti semuanya stakeholders di industri keuangan juga bisa melihat hal ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 3, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Kalau tadi ada berita pertama Bang, Nasdem Demokrat makin dekat. Kalau ini jelas sebaliknya, PDIP tutup pintu untuk PKS dan Demokrat. Tutup pintu ini maksudnya kalau pintu kan sewaktu-waktu masih bisa dibuka lagi ya. Apakah ini pintu tutup permanen atau seperti apa nih Bang Don? Kita juga nggak tahu, hanya orang teman-teman di PDIP yang tahu persis. Tetapi kita mungkin bisa dijelaskan karena persoalan ideologis misalnya PDIP mungkin akan susah berkoalisi dengan PKS. Karena beda ideologi. Tapi kemudian kalau dengan Partai Demokrat kita tahu hubungan antara Ibu Mega dan Pak SBY kan belum pulih gitu, jadi itu sudah berlangsung lama. Jadi mungkin ini ada urusan atau ada hubungan personal gitu yang mungkin belum selesai. Jadi kita lihat. Tetapi pada akhirnya menurut saya PDIP juga akan membuka diri walaupun dengan partai lain. Tapi sesuatu bisa terjadi. Jangan-jangan dengan PKS juga bisa, dengan Demokrat juga bisa. Politik itu seperti tadi Leo kasih pengantar di editorial, cair gitu. Cair. Tetapi intinya begini, kalau lihat dua berita ini, sebetulnya yang kita butuhkan adalah saat ini parpol itu harus mulai membangun jembatan. Jangan membangun tembok. Membangun jembatan itu ya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Membangun jembatan itu mempertemukan gagasan. Mempertemukan orang untuk nyebrang dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian bertukar gagasan, mengenal satu sama lain. Lalu kemudian mungkin pada satu saat mencapai penyatuan. Penyatuan bukan berarti dua partai bersatu atau tiga partai bersatu. Tetap aja entitas itu ada, tetapi kemudian orang harus mulai terbuka. Gitu. Jadi itu jalan yang paling baik ketika situasi kita di masa beberapa waktu belakangan atau 5 atau 6 tahun atau 10 tahun belakangan itu ada gejala-gejala terbelah. Nah, itu saat ini saat yang tepat untuk mulai membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Pertanyaannya itu Bang Don, ketika kita masuk ke editorial, teladan demokrasi dan keterbukaan, bukankah pada saat kita terbuka, kita akan rentan? Itu kan suatu keniscayaan. Nah, ketika partai-partai terbuka, itu kan akan rentan. Seperti yang tadi sudah sempat Bang Don katakan, pemilih lama mungkin akan melihat, loh kok jadi berubah? Lalu pemilih yang baru, wah, apa iya saya pilih partai ini? Karena dulu kan saya sangat tidak suka dengan partai ini. Apa yang mau disampaikan editorial, Bang? Ya, situasi seperti ini, jadi kalau lihat editorial kita hari ini, dia mau mengatakan bahwa ini sebuah langkah positif. Pertemuan-pertemuan ini langkah positif. Untuk apa? Pertama, untuk mempertemukan gagasan tadi. Kedua, untuk pendidikan politik bagi publik. Ketiga, supaya kita menemukan negarawan. Negarawan yang akan memimpin kita setelah Pak Jokowi misalnya selesai pada periode 2024. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita tidak bisa menyangkal ada keterbelahan karena ada politik identitas yang dieksploitasi sedemikian rupa oleh para politisi yang kemudian menimbulkan segregasi di masyarakat. Kita akan belajar dari situasi-situasi seperti ini, lalu kemudian sebaiknya saat ini adalah membangun jembatan supaya kita bisa saling berseberangan, saling berkunjung di antara tetangga untuk saling memahami. Lalu kemudian kita kalau bisa jangan lagi mengulangi politik gaya-gaya politik di beberapa waktu sebelumnya. Kira-kira begitu. Kita akan bahas terkait editorial ini, Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media News untuk hari ini, Jumat 24 Juni 2022, Teladan Demokrasi dan Keterbukaan. Teladan Demokrasi dan Keterbukaan. Politik itu cair dan dinamis. Tidak ada mitra yang abadi, pun tidak ada rival yang abadi. Ungkapan-ungkapan tersebut menggambarkan pergerakan
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan ini waktunya kita mendengarkan suara pemirsa ya Bang Don. Karena judulnya demokrasi, kita harus demokratis juga. Kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Halo. Pak Ondo Silitonga, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, tidak ada rival yang abadi. Yang ada tujuan abadi yaitu Indonesia maju, adil dan makmur, dan hindari polarisasi. Kemudian, indah tidaknya pesta demokrasi itu tergantung partai. Siap tidak partai menjaga agar polarisasi identitas tidak terulang lagi. Siap tidak ketua partai menunjukkan teladan demokrasi, menjaga persatuan. Saat ini saya mengamati banyak ketua partai yang sedang menari poco-poco, maju, mundur, kiri, kanan, ada juga yang sedang main sinetron, tegas, marah-marah, akhirnya happy ending. Ada juga yang sedang main komedi, ada juga yang jadi pengantin di sini, yang si cantik manis didatangi oleh beberapa partai, ingin bekerja sama untuk menjadi besan. Ya, saya melihat seperti lucu-lucuan, tapi saya berharap hendaknya semua ini menghasilkan pesta demokrasi yang indah dan tidak mengakibatkan polarisasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat Pak. KRI. Ya. Kalau menurut kami dari mohon izin, karena kita mencintai kedamaian kondusifnya NKRI ini, maka memang demokrasi harus menjadi teladan dan keterbukaan. Jadi untuk pilpres dan juga pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, itu sudah jelas aturannya. Khusus untuk pemilihan presiden, kami berharap sebagaimana kondisi yang terjadi sekarang harus melalui proses demokrasi yang murni terbaik. Kedepankan jiwa Pancasila, kalau jadi pemimpin harus mau mengayomi keseluruhan masyarakat, tidak membelah-belahkan. Saya mau kasih contoh sederhana, mohon izin Pak, bentar Pak. Oke. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Don, dikatakan Pak Ondo tadi, harus pemimpin yang tidak membuat polarisasi identitas. Karena Pak Ondo melihat ada yang sedang poco-poco katanya, ada yang menjadi pengantin, ada yang mencari besan. Seperti apa nih Bang Don? Ya itulah gunanya silaturahmi lebih awal Leo. Waktu masih cukup panjang, 2 tahun. Rakyat punya kesempatan untuk melihat perilaku elit. Dan kalau silaturahmi itu lebih awal, ini kan ada relaksasi hubungan antara elit partai. Dan relaksasi hubungan antara elit partai ini bisa berpengaruh pada relaksasi hubungan di akar rumput. Kita tahu situasi kita seperti apa saat ini. Jadi ini tadi saya bilang ini saatnya mulai membangun jembatan, bukan membangun tembok. Membangun tembok itu menjadi kemudian membuat you ada di dalam klaster yang selalu tertutup. Begitu. Dan kemudian para politisi itu bisa memanipulasi situasi ini untuk kepentingan politik begitu. Dan saya kira urusan kita adalah urusan bagaimana kebersamaan antara saya dan Leo, antara kelompok saya dengan kelompok yang lain menjadi kita. Dan itu kan urusan rakyat sebetulnya, bukan urusan ada dalam kotak ini dan dalam kotak ini. Dan kita melihat situasi bagaimana silaturahmi
silaturahmi ini berlangsung untuk mulai membuka itu. Kalau di elit itu terbuka dan mulai rileks atau ada relaksasi, di bawah juga mestinya nggak ada soal lagi gitu. Kan ini pentingnya. Makanya kita bicara kalau ada pertemuan atau silaturahmi seperti ini bisa jadi teladan. Ini memberikan contoh yang baik di mana kemudian para politisi tidak membangun tembok. Kalau bisa itu dibongkar, bahwa kemudian kita itu akan punya konstituen dan seterusnya, tapi jangan membuat situasi kita tetap dalam status quo. Kenapa? Ya kita ini tidak bisa terus-menerus seperti sekarang, dan tidak bisa misalnya warisan Pilpres 2019 atau warisan Pilkada DKI 2017 itu dilanjutkan. Saya kira konsen kita kan tentang itu. Makanya silaturahmi ini harus disambut positif begitu. Baik, kita mau coba lagi dengarkan ada seorang pemirsa lagi, Bang Don. Silakan. Dan pemirsa kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Ya, ini namanya sudah mau menjelang pemilu, panggung sandiwara ini sudah mulai ditampilkan. Ya, kita panggung sandiwara, sandiwara seperti tadi yang pemirsa yang pertama telepon, ada yang foto-foto, ada yang drama dan yang lain-lain. Inilah politik ini ya seperti panggung sandiwara. Tapi kita rakyat sekarang sudah mengerti. Kita harapkan rakyat jangan terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik. Mari pemimpin-pemimpin ini, pemimpin-pemimpin partai ini berilah keteladanan bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Tujuan daripada kita mendapatkan pemimpin yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat, membuat negara ini maju. Kemudian makanya kita perlu sekali keteladanan daripada pemimpin sekarang ini. Ya, tampilan sekarang ini sah-sah aja, tapi kasihlah keteladanan yang baik sehingga rakyat tidak terprovokasi, rakyat punya hati sehingga siapa yang pantas dipilih. Karena ini kan negara demokrasi. Harapan kami ya pemilu ini adalah bisa menjaga stabilitas politiknya. Karena apa? Kalau stabilitas politiknya terjamin, negara ini juga aman. Kalau negara aman, maka ekonominya bisa bertumbuh. Itu harapan kami rakyat di bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat dari Pak Sukiwi, tapi kita harus jeda dahulu Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Bang Don. Memang sesuatu yang masih banyak orang yang berusaha mencerna, Bang, apa yang terjadi sekarang. Apalagi ketika ide menyatukan kelompok yang selama ini diidentikan sebagai nasionalis dan yang satunya lagi. Saya tidak mau bilang itu labeling. Tapi apa yang mau kita berikan pesan untuk rakyat, Bang? Ya, sebetulnya kembali lagi kita kan mau menyampaikan pesan bahwa silaturahmi politik ini positif. Dan kita merasa atau mengapil para politisi membangun jembatan, bukan membangun tembok. Karena itu akan berpengaruh pada akar rumput. Dan kita juga minta akar rumput mulai cerdas untuk melihat ini gitu. Dan mulai berpikir terbuka untuk kemudian melihat segala kemungkinan. Dari peristiwa-peristiwa ini kan ada di panggung politik, dan kemudian kita sebagai rakyat biasa bisa melihat, lalu kemudian bisa meyakinkan diri kita sendiri atau mulai berpikir, lalu kemudian melihat faktanya seperti apa, lalu mengambil manfaat dari situ, lalu kemudian pada akhirnya kita bisa memilih. Misalnya nanti pada 2024 memilih wakil yang benar, kemudian memilih presiden atau memilih pemimpin yang kemudian menjadi negarawan. Sebetulnya poinnya untuk kita itu gitu. Tetapi kita harus lihat bahwa situasi-situasi seperti ini lebih awal membangun jembatan, lebih awal merubuhkan tembok, itu lebih baik bagi kita untuk melihat ke dalam. Publik itu harus bisa menyeberang setelah ada tembok yang dibongkar, setelah ada jembatan dibangun.
publik itu harus bisa menyeberang ke tetangganya. Yang tetangga dari sini menyeberang ke sini untuk melihat, gagasannya seperti apa, rumah tangga dia ini seperti apa. Orang akan menemukan kebaikan di situ. Yang juga bisa menemukan kebenaran di sana. Potongan kebenaran kebaikan itu ada di mana-mana. Dan itu adalah pilihan yang bisa dilakukan oleh publik yang pada akhirnya kita berharap nih 2024 kita betul-betul melaksanakan pesta demokrasi yang betul-betul pesta, bukan lagi ketakutan-ketakutan yang disebarkan karena para politisi menyebarkan kampanye-kampanye menakutkan, entah dengan cara hoax, entah fake news, entah apapun yang membuat orang kemudian menjadi takut dan terpolarisasi kembali. Kita sudah belajar dari beberapa pemilu pilkada dan pemilu sebelumnya untuk melihat itu, dan kita kalau bisa silaturahmi ini betul-betul meyakinkan kita untuk hal-hal seperti itu tidak terulang di 2024. Jadi untuk kemudian bersatu. Ini berat Leo, untuk kemudian mengubah cara kita berpikir. Dengan mengorbankan prinsip, dengan memulihkan mungkin luka-luka masa lalu itu bisa dan harus dilakukan. Betul ya. Harus dilakukan. Luka masa lalu itu harus disembuhkan. Supaya bisa tetap sehat. Oke, kita harapkan para pemimpin partai politik dan juga para kader benar-benar memberikan teladan bagi demokrasi dan keterbukaan. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, partai politik seyogianya menjadi yang paling depan, memberikan contoh keteladanan praktek demokrasi yang sehat. Singkirkan ego, kedepankan keterbukaan, perkuat kerjasama positif, dan berkompetisi secara sportif. Rakyat akan mengikuti. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Metro TV